Karena kegagalan itulah, Soca Cendawa dan Gendrawani akhirnya saling menyalahkan. Penglihatan dari kembang setaman awalnya memang menunjukkan bahwa Malwapati benar-benar sedang kosong. Namun yang tidak mereka sadari, kekosongan itu hanyalah sementara. Saat itu, Nyi Jantur, Prabu Angling Dharma, dan Patih Batik Madrim memang sedang berada di kerajaan Pusar Angin, dan diperkirakan mereka tidak akan segera kembali ke Malwapati. Kekosongan Malwapati itu hanya berlangsung sebentar, dan Soca Cendawa menganggapnya sebagai kesempatan emas. Sayangnya, Gendrawani tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Ada satu lagi kesalahanmu. Apa itu, Yang Mulia? Bahadur! Iya, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Jelaskan, apa kesalahan Singa Maruta Raja Samuka? Salahnya karena dia mengeluarkan monster Prabaskara dan monster Katiwanda sebelum waktunya, Yang Mulia. Kamu dengar itu, Singa Maruta? Iya, Yang Mulia. Saya mengerti, Yang Mulia. Mohon ampunkan saya, Yang Mulia. Terlambat! Mulai sekarang, aku sudah tidak akan membantumu lagi. Berjuanglah sendiri untuk mempertahankan Pusar Angin dari serang. Terimalah hormat saya, Guru. Dan terimalah hormat orang-orang saya. Sebenarnya, Ki Bahureksa sangat bangga terhadap Hanasara karena kini ia telah menjadi sosok besar yang memiliki banyak pengikut. Namun, Bahureksa tetap mengingatkan tentang dua saudara kandung Hanusara, yaitu Hanucara dan Hanubawa, yang hingga kini masih terus menunggu. Menunggu agar Hanusara kembali ke Gunung Kelut dan bersatu dengan mereka untuk mengalahkan Malwapati. Hal itu tentu menjadi beban berat bagi Hanusara, karena kini ia telah menemukan dunianya sendiri dan merasa nyaman tanpa harus diperintah. Namun, tampaknya semua akan segera berubah, sebab kedua saudaranya kini hampir sampai ke tempat tersebut. Bohong! Hancurkan mereka! Siap! Cari tanaman itu! Laksanakan perintah Yang Mulia! Maju! Di dalam padepokan, Bahadur segera menyusul karena ingin mengutarakan rasa pesimisnya. Penyihir itu sangat ragu bahwa akar tali jiwa dan daun sanggep gesang benar-benar berada di tempat itu. Namun mereka tak punya banyak pilihan. Mereka harus mencarinya dengan teliti. Beberapa perabotan mulai diperiksa, dari guci-guci kecil hingga guci besar tak luput dari pengamatan. Rak-rak buku pun diobrak-abrik. Tapi tampaknya yang mereka cari memang tidak ada di sana, dan pencarian itu justru hanya menimbulkan emosi karena hasilnya nihil. Buku apa ini, buku. Itu Teguh dan murid-murid padepokan, nih. Itu Pramitra dan Padmasari. Kenapa bisa begini, Nyi? Sihir. Hanya sihir yang dapat membuat mereka menjadi begini. Apa maksud semua ini? Siapa yang melakukannya, Nyi? Tentu seseorang yang mempunyai ilmu sihir yang sangat tinggi. Bebaskan mereka, Nyi. Membebaskan mereka itu gampang. Saat itu, Nyi Jantur menjelaskan kepada Suliwa bahwa ilmu sirep yang membuat Priamitra dan kawan-kawan membeku bukanlah ilmu sirep biasa. Ilmu jenis ini mampu mempengaruhi pikiran manusia, sehingga apabila sirep itu dicabut dan Priamitra sadar kembali, maka bisa dipastikan mereka akan langsung mengamuk, tersulut nafsu membunuh membabi buta, dan menyerang siapapun yang ada di dekat mereka. Untuk membuktikannya, Nyi Jantur pun berencana menunjukkan langsung efek ilmu tersebut kepada Suliwa dan Jagat Satria. Bangun kalian dari sihir beku. Iya!
Apa yang harus kita lakukan? Apa kita diam saja? Kita lihat saja. Ki Jantur pasti tahu cara mengatasi mereka. Ditemani jagat satria, Suliwa akhirnya tiba di Gua Naga Tali Jiwa. Mereka sampai ke tempat itu dengan cepat karena sebelumnya telah mendapatkan petunjuk dari Nyi Jantur. Sesampainya di sana, mereka berjalan mengendap-endap agar langkah kaki mereka tidak terdengar oleh sang naga yang berada di dalam gua. Akan sangat berisiko jika mereka langsung masuk, karena yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan seekor naga raksasa. Oleh karena itu, Suliwa memiliki cara tersendiri untuk memancingnya keluar, yaitu dengan membakar seekor burung agar aromanya menarik perhatian. Pratama, alias Raden Danurwenda, segera meminta maaf kepada kekasihnya, Gayatri, yang saat itu sedang bertapa. Raden Danurwenda datang untuk menghibur, karena ia tahu betul bahwa kekasihnya tengah dilanda duka mendalam akibat kematian ayah dan pamannya di medan perang. Namun, ada hal yang lebih penting dari itu semua. Kini, Raden Paranghasta dari kerajaan Paranggumbarjo datang berkunjung untuk mengajak damai dengan Parang Sabrangan, agar kedua pihak tidak lagi saling menyerang. Sayangnya, Gayatri belum mengetahui maksud kedatangan tersebut. Mohon maafkan hamba. Ada kabar buruk yang harus saya sampaikan pada Pangeran Paranghasta. Kabar buruk apa? Paranggubarjo jatuh ke tangan Nyi Rampak, Pangeran. Nyi Rampak?